kami juga berterima kasih terhadap Kementerian Desa yang sudah meluncurkan untuk pendirian posko-posko di setiap desa. Ini sangat membantu terhadap penanganan penyebaran COVID yang ada di desa-desa di Kabupaten Poli. Kami atas nama pemerintah Desa Lamadong II mewakili semua masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dan Menteri Desa yang telah berupaya untuk melakukan dana kepada kami sebagai pembanding dalam untuk menangani COVID ini kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Karya Inovasi. Kali ini saya ingin meliput posko PPKM di Kecamatan Gunung. Kita lihat seperti apa kegiatan-kegiatan yang ada di kantor dan penempatan tim-tim yang ada sepertinya berfungsi dengan baik. Kita lihat ke dalam. Nah, di dalam ini sudah ada meja-meja, ada di sini ada 5 meja. Informasi yang disajikan juga jelas di sini. Di sini kita mendapatkan informasi tentang COVID dari Satgas. Di sini juga kelihatan informasi kabupaten. Di sini hasil pendataan. Daftar nama pendatang di Desa Lamadong. Saya sudah bersama Kepala Desa Lamadong Pak Tamri. Jadi mungkin Pak diinformasikan Pak. Dana dari dana desa itu kurang lebih 8% yang kita anggarkan ke Minimal 8%. minimal 8% yang dianggarkan ke dana COVID. Fungsi tim sudah cukup lumayan jalan Pak. Kira-kira tantangan dari tim Pak Kepala Desa dalam penanganan COVID ini seperti apa Pak? Ini dengan tanggung jawab penanganan, kemudian pembinaan yang merupakan salah satu karena kita sebagai yang namanya masyarakat, apalagi dalam COVID-19 ini di Lamadong II ini terindikasi untuk virus corona ini 3 orang. 3 orang. Tapi alhamdulillah 1 minggu ini sudah 2 sembuh, tinggal 1 isman. Jadi bentuk penanganannya tidak diisolasi di mana tempat? Untuk penanganannya sekarang ada yang namanya isolasi mandiri dengan rumah karantina. Nah, kita sudah siapkan di desa juga ada rumah karantina, itu Polides. Cuma kadang-kala kan masyarakat juga kasihan. Mereka minta untuk karantina mandiri di desa, di rumah masing-masing. Itu lagi tantangan. Alhamdulillah upaya dari kita pemerintah desa sebagai pembina untuk juga menganggarkan yang namanya penyediaan mereka bahan pokok, bilang bahan pokok sembako untuk yang terkena terdampak COVID-19 ini. Ya. Saya pikir itu untuk kegiatan-kegiatan teman-teman lain saya sudah apresiasi semua, apalagi dukungan dari masyarakat tentang melakukan prokes, yaitu protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Itulah yang artinya dalam hal kegiatan ini, apalagi kami ini sebagai desa yang sudah sadar hukum, mendapatkan apresiasi penyematan dari Menteri Hukum dan HAM. Tanggal 12 penyematan sehingga kami ini sudah melakukan tindakan ini namanya hukum kita di negara Indonesia, apalagi ini di COVID-19 ini adalah merupakan salah satu aturan yang harus kita lakukan karena masuk pada undang-undang. Oleh sebab itu, pembinaan kami selama ini untuk masyarakat yang sudah dilaporkan kepada kami dari tim ini, ada yang keluar masuk dan ada juga yang terkonfirmasi positif ini, alhamdulillah sudah ada penanganan ini. Oleh sebab itu, kami juga minta dukungan dari artinya semua teman-teman yang untuk melakukan ini. Mungkin kegiatan kami beginilah yang namanya dana di 8
porsen itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan dia jelas pertanggungjawabannya. Jelas pertanggungjawabannya. Kami atas nama pemerintah Desa Lamanung II mewakili semua masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dan Menteri Desa yang telah berupaya untuk melakukan dana kepada kami terkait pembanding dalam untuk menangani COVID ini kurang lebih 8% dari dana anggaran kami yang kurang lebih 800 juta itu ambil dari dana ini. Jadi bisa dibayangkan kalau musibah seperti ini tidak ada anggaran. Ini juga artinya saya juga berpikir kemarin juga kita juga tidak ada anggaran untuk melakukan ini penanganan di 2020. Tapi kami juga mengikuti instruksi dari Pak Bupati untuk melakukan ini, sehingga kalaupun ini tidak ada biaya anggaran untuk yang seperti yang dilakukan sekarang ini 8%, kami juga tetap melakukan. Ya. Yang namanya penanganan COVID-19 ini harus dilakukan mulai dari pusat sampai ke desa-desa. Saya pikir itu. Sehingga itu hal-hal yang kegiatan ini Bapak sudah tahu, ini ada meja-meja mulai dari pencegahan. Ya. Ya, ada pencegahan. Di sini ada Pak siapa bagian pencegahan? Ya, Pak Dahlan Paul. Pak Dahlan. Harus. Jadi sudah ada kasus yang dilakukan Pak untuk terkait pencegahan? Kalau di dalam sepanjang diterapkannya aturan atau edaran surat edaran Pak Bupati, kami dari tim pencegahan sudah turun ke desa-desa, kemudian di dalam hal untuk mendata masyarakat baik yang masuk ataupun yang keluar, kemudian menyarankan kepada masyarakat agar disiplin tentang protokol kesehatan selama ini kan kita terapkan. Kalau di bidang tim penanganan setelah masuk di pencegahan, di sini sudah tindakan yang sudah dilakukan seperti apa? Nama saya Yanti. Setelah adanya laporan dari tim pencegahan mengenai pendataan kepada penduduk-penduduk yang masuk, kami dari tim penanganan langsung melaksanakan. Kami langsung turun ke rumah-rumah masyarakat yang datang di Desa Lamanung II. Salah satu tim penanganan kami yaitu melakukan melakukan tes suhu, ya, dan menanyakan apakah mereka dalam perjalanan itu bisa bertemu dengan turis asing, apakah dalam mereka melaksanakan sentuhan dengan turis asing atau siapa saja yang mereka bertemu, apakah mereka mengidap penyakit seperti diabetes mellitus, seperti darah tinggi. Itu Pak yang kami bisa laksanakan dari tim penanganan. Dan adapun dari tim penanganan kami sudah karena di sini ada terkonfirmasi di Desa Lamanung II 3 yang positif. Ya, kami dari tim penanganan sudah melaksanakan seperti ada yang positif ya? Iya, ada yang positif Pak di sini. Desa Lamanung II 3. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dinyatakan sembuh. 2 sembuh, 1 masih isman sekarang. Di isolasi di mana? Iya, isolasi di rumah. Oh, di rumah. Mandiri, ya. Dan itu kami dari yang desa tim Satgas Desa kami sudah melakukan seperti kami memberikan sembako pada yang melakukan isman itu yang dilakukan isman. Ada kesulitan Bu dalam penanganan COVID ini? Alhamdulillah sampai sekarang ini Pak juga kami belum menemui kesulitan karena masyarakat juga apalagi yang melakukan isman itu mereka juga tidak terlalu lama kami kunjungi, mereka juga sama dengan kami. Dan kami dalam melakukan isman itu juga kami jaga jarak. Mereka sudah dinyatakan positif bagi yang melakukan, bagi yang dinyatakan isman terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, baru lanjut ke setelah di ini lanjut ke bidang pembinaan. Di sini ada Pak siapa Pak? Pak Ayu. Jadi di bidang pembinaan ini kegiatannya seperti apa Pak? Bapak sudah lakukan yang sekarang? Kami mulai dari awal penanganan ini. Yang pertamanya kita memantau dan untuk pembinaan ini kondisi masyarakat yang keluar masuk untuk keluar masuk desa.
kemudian diturunkan tim untuk pendataan. Berapa hari dia datang untuk di desa ini, kemudian pulangnya juga ada bulannya. Jadi semua Pak kami datang untuk supaya kita sesuaikan. Jangan sampai dari sini mereka umpama ada tamu-tamu yang datang pulang ke sana bawa penyakit. Jadi mungkin apa di perjalanan atau di mana. Jadi orang datang dari sini melapor ke sini dulu. Iya, bukan melapor tapi tim langsung mendatangi. Oh, tim datang proaktif. Ya. Tim langsung mendatangi luar rumah biasa yang ya. menerima tamu. Oh. Pakai masker. Ya, kemudian dia Bentuk kegiatannya seperti apa, Pak? Dia apa? bentuk kegiatannya. Iya. Untuk kegiatannya kalau untuk kita tim ini kita lebih banyak lapangan, kondisi lapangan untuk bagaimana memantau kegiatan di masyarakat ini, Menyampaikan ya penyuluhan, kemudian dari batas desa ke batas desa yang lain. Kami sebagai pembina untuk melaporkan hasil kegiatan ini, dilaporkan ke kepala desa sebagai pembina. Oke, mungkin terima kasih. Demikian Pak Kades, mungkin semoga bermanfaat bagi para penikmat YouTube. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.